kekuasaan Putri Cempo dari Majapahit. Di balik kisah kejayaan kerajaan Majapahit yang dikenal dengan kemegahan dan kekuasaan besarnya, tersimpan pula kisah cinta yang penuh air mata, politik yang licik, dan pengkhianatan yang membekas dalam sejarah Nusantara. Salah satu kisah yang jarang diungkap tetapi memiliki pengaruh besar dalam hubungan diplomatik antar kerajaan Asia Tenggara adalah kisah Putri Cempo, wanita cantik dari negeri Champa, Vietnam Selatan, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akhir Majapahit. Kedatangan putri dari negeri jauh. Pada abad ke-14, Kerajaan Champa merupakan kerajaan maritim kuat di Asia Tenggara yang menjalin hubungan erat dengan Majapahit. Hubungan ini tidak hanya bersifat dagang, tetapi juga politik dan kekerabatan. Dalam upaya mempererat aliansi, Raja Champa mengirimkan seorang putri bangsawan bernama Putri Cempo, atau Putri Champa, ke Majapahit untuk dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk, penguasa terbesar dalam sejarah Majapahit. Putri Cempo dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang memikat, tetapi juga karena kecerdasan dan kebijaksanaannya. Ia datang dengan rombongan besar, membawa hadiah berharga, perhiasan, kain sutra, dan rempah-rempah, simbol persahabatan antara dua kerajaan besar. Namun, siapa sangka, kehadirannya justru menimbulkan badai dalam istana Majapahit. Cinta di tengah istana. Sebelum kedatangan Putri Cempo, Raja Hayam Wuruk sudah dikenal memiliki hubungan istimewa dengan Sri Agung Wilwatikta, yang lebih dikenal sebagai Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Kerajaan Sunda. Kisah asmara mereka sempat mengguncang hubungan diplomatik Majapahit dan Sunda, yang akhirnya berujung pada Perang Bubat, salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Jawa. Setelah tragedi itu, Hayam Wuruk hidup dalam kesedihan mendalam. Kedatangan Putri Cempo menjadi awal lembaran baru dalam kehidupannya. Meski awalnya hanya pernikahan politik, lambat laun Hayam Wuruk jatuh hati pada Putri Cempo. Sang raja melihat kelembutan, kesetiaan, dan kebijaksanaan yang membuatnya terpesona. Namun, cinta di istana Majapahit tidak pernah sesederhana itu. Di balik dinding istana, politik, intrik, dan kekuasaan saling bertarung tanpa suara. Putri yang berani di tengah kekuasaan. Putri Cempo bukanlah perempuan lemah yang hanya berdiam di balik tirai. Ia adalah sosok yang cerdas dan berwawasan luas. Melalui pernikahan diplomatiknya, ia berusaha menjadi jembatan budaya antara Champa dan Majapahit. Ia memperkenalkan seni musik, kain sutra, serta corak arsitektur Champa yang kelak mempengaruhi gaya bangunan di wilayah pesisir timur Jawa. Di lingkungan istana, ia dikenal dekat dengan para pendeta dan tokoh kebatinan Majapahit. Namun, pengaruhnya yang besar justru menimbulkan kecemburuan, terutama dari pihak bangsawan dalam negeri yang menganggapnya sebagai orang asing. Di antara mereka yang tidak menyukai keberadaannya adalah para pendukung Mahapatih Gajah Mada, yang merasa kedatangan Putri Cempo memperlemah semangat Sumpah Palapa yang sedang dijalankan untuk menyatukan Nusantara. Desas-desus menyebar bahwa Putri Cempo menentang peperangan dan lebih menyukai diplomasi. Ia diyakini memiliki pengaruh besar atas keputusan Hayam Wuruk yang mulai melunak terhadap beberapa kerajaan vassal di luar Jawa. Intrik dan pengkhianatan di istana. Saat pengaruh Putri Cempo semakin besar, muncul pula bisikan-bisikan jahat di dalam istana. Beberapa pejabat menuduhnya sebagai mata-mata Champa yang ingin menguasai hati sang raja demi kepentingan negaranya. Dalam salah satu catatan Babat Majapahit, disebutkan bahwa seorang pejabat tinggi bernama Rakrian Manggala memfitnah Putri Cempo dengan tuduhan bahwa ia memberi informasi rahasia kepada duta Champa tentang kelemahan armada laut Majapahit. Hayam Wuruk yang terjebak di antara cinta dan kekuasaan tidak segera menindak. Namun, tekanan politik membuat posisi Putri Cempo makin sulit. Ia dipaksa mundur dari kegiatan istana dan memilih hidup menyepi di sebuah taman kerajaan yang terletak di tepian Bengawan Solo. Akhir yang tragis. Menurut legenda yang berkembang di masyarakat Jawa Timur, suatu malam Putri Cempo memandangi bintang-bintang dari tepi sungai sambil menulis surat terakhirnya untuk Raja Hayam Wuruk. Dalam surat itu, ia menulis, "Aku datang membawa perdamaian, bukan kecurigaan. Tapi hatimu terbelah oleh bisikan kekuasaan. Bila cinta harus kalah oleh politik, biarlah air sungai ini menjadi saksi bahwa cintaku tetap suci." Keesokan paginya, jasadnya ditemukan di tepi sungai, tanpa tanda-tanda kekerasan. Beberapa mengatakan ia mengakhiri hidupnya sendiri, sementara yang lain meyakini bahwa ia dibunuh secara diam-diam oleh lawan politik di istana. Kematian Putri Cempo menjadi tragedi sunyi di balik dinding megah Majapahit. Namun, bagi banyak orang, Putri Cempo meninggalkan warisan budaya yang abadi, terutama dalam seni, arsitektur, dan nilai diplomasi antar bangsa. Warisan yang tak terhapus. Setelah kepergian Putri Cempo, hubungan antara Majapahit dan Champa perlahan merenggang. Beberapa tahun kemudian, ketika Champa diserang oleh Dai Viet, Vietnam Utara, Majapahit hanya mengirim bantuan kecil
tak sebanding dengan ikatan yang pernah mereka jalin. Namun, jejak pengaruh Putri Cempo masih bisa ditemukan dalam berbagai peninggalan budaya. Di Candi Ceto dan Candi Sukuh, terdapat ornamen dan relief yang menunjukkan corak campuran antara Jawa dan Champa, yang dipercaya sebagai warisan arsitektur masa Hayam Wuruk. Dalam kesenian karawitan dan tari klasik, beberapa gerak dan pola busana memiliki kesamaan dengan tradisi Champa. Bahkan dalam legenda rakyat pesisir Tuban dan Lamongan, masyarakat masih memperingati tirakat Putri Cempo setiap tahun dengan menyalakan lampu di tepi sungai, mengenang sang putri yang mati demi cinta dan perdamaian. Makna sejati di balik kisahnya. Kisah Putri Cempo bukan sekadar tragedi cinta, tetapi cermin dari politik kerajaan yang sering mempermainkan hati manusia. Ia adalah simbol perempuan kuat di tengah dunia yang dikuasai laki-laki dan kekuasaan. Ia memperjuangkan diplomasi di saat dunia masih gemar perang. Cintanya kepada Hayam Wuruk adalah cinta yang tulus, namun juga penuh kesadaran bahwa dalam dunia kerajaan, cinta dan kekuasaan sering tak bisa berjalan beriringan. Kini, ketika kita menyebut nama Putri Cempo, kita tak hanya mengingat kecantikannya, tetapi juga keteguhan hatinya, wanita dari negeri jauh yang datang membawa cinta dan perdamaian, namun dikorbankan oleh ambisi manusia. Di tepi Bengawan Solo, masyarakat tua masih percaya bahwa pada malam-malam tertentu, bayangan seorang wanita berbusana sutra merah muda kadang tampak di atas air, menatap ke arah barat, ke arah di mana Majapahit pernah berjaya, sambil berbisik pelan. Cinta boleh kalah oleh kekuasaan, tapi tidak oleh waktu.